Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran kimia kelas 10. Nah, dalam materi persamaan reaksi. Nah, fokus yang dipelajari dalam ilmu kimia adalah materi dan perubahannya. Nah, perubahan kimia disebut juga sebagai reaksi kimia. Nah, di sini reaksi kimia itu dituliskan di dalam persamaan reaksi. Nah, kita lihat di sini ada persamaan reaksi. Persamaan reaksinya ada hidrogen direaksikan dengan oksigen, hasilnya akan menjadi H2O. Komponen dalam persamaan reaksi yang pertama, yang sebelah kiri ada yang disebut dengan reaktan, yang sebelah kanan ada yang disebut dengan produk. Ya. Nah, untuk yang sebelah kiri, panah nomor 2 itu disebut dengan koefisien. Nah, koefisien. Dan yang sebelah kanan, di sana ada G, kemudian L, itu disebut dengan fasa zat. Fasa zat itu ada 4 jenis. Yang pertama ada S atau solid atau padat. Kemudian ada L itu artinya zat cair atau liquid yang tanpa ditambahkan air. Kemudian ada aki atau larutan dalam air. Nah, aki itu artinya aqueous. Dan yang terakhir ada G atau gas. Nah, dalam persamaan reaksi ada yang disebut dengan koefisien tadi, kemudian indeksnya. Nah, koefisien ini, nah kita lihat. Nah, koefisien ini yang warna merah. Nah, yang warna merah ini contohnya di sini nomor 5. Jadi koefisien dari oksigen adalah 5. Kemudian ada indeks yang warna biru menunjukkan jumlah atom. Nah, jumlah atomnya kita lihat jumlah atomnya 2 untuk oksigen. Nah, karena di sini oksigen ada koefisiennya 5, maka jumlah atomnya jadi 10. 5 dikali 2. Nah, jumlah atomnya akan menjadi 10. Di sini untuk C, karena koefisiennya 1, indeksnya ada 3, maka jumlah atom C adalah 3. Nah, untuk persamaan reaksi berikut, dibacanya seperti ini. Lihat di bawah ini. 1 molekul C3H8 atau disebut dengan propana bereaksi dengan 5 molekul oksigen, menghasilkan 3 molekul karbon dioksida dan 4 molekul air. Nah, di sini koefisien tadi disebut dengan menunjukkan jumlah molekul. Jadi, kalau koefisiennya 3, berarti jumlah molekulnya ada 3. Sebagai contoh, di sini penyetaraan persamaan reaksi. Jadi, reaksi itu harus disetarakan atau disamakan. Prinsipnya, atom sebelum reaksi dan setelah reaksi itu harus sama ya. Jadi sebelum reaksi itu adalah yang sebelah kiri. Kalau setelah reaksi itu adalah yang sebelah kanan. Jumlahnya harus sama. Nah, contohnya di sini antara C direaksikan dengan oksigen akan menjadi CO2. C yang sebelah kiri jumlahnya adalah 1, C yang sebelah kanan jumlahnya ada 1. Nah, O yang sebelah kiri jumlahnya ada 2, O yang sebelah kanan jumlahnya ada 2. Itu menunjukkan bahwa reaksinya sudah setara. Nah, kemudian untuk reaksi yang kedua, kita lihat jumlah unsur N sebelah kiri itu jumlahnya ada 2. Ini ada 2 ya. Nah, untuk N yang sebelah kanan jumlahnya karena tidak ada angkanya, jadi kalau 1 itu tidak usah ditulis angkanya ya. Nah, karena tidak ada, ini jumlah N-nya hanya 1 ya. H yang kiri jumlahnya ada 2, sedangkan H yang kanan jumlahnya ada 3. Kira-kira sudah setara belum? Nah, yang ini reaksinya belum setara. Nah, bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi? Caranya ada 4 cara yang Ibu tuliskan di sini. Nah, cara menyetarakan yang pertama adalah, nah kita gunakan persamaan yang tadi, persamaan yang N2 dan H2 ini. Nah, karena belum setara, kita perhatikan jumlah kedua ruas kiri. Sudah jelas ya,
Antara ruas yang kiri dengan ruas yang kanan jumlahnya tidak sama. Nah, jumlah N yang ada di kiri jumlahnya ada 2, sedangkan yang ada di kanan jumlahnya hanya ada 1. Maka N yang kanan harus dikalikan 2. Nah, kita bubuhkan koefisien di sini. Nah, di sini kita tulis angka 2. Kalian hanya boleh menambahkan koefisien, tidak boleh menambahkan indeks ya. Untuk soal yang seperti ini. Nah, kita lihat, kita tuliskan angka 2, otomatis jumlah N yang sebelah kiri sama dengan jumlah N yang sebelah kanan. Nah, kemudian jumlahkan H yang kiri dengan H yang kanan. Jumlah H yang kiri jumlahnya itu ada 2, sedangkan H yang kanan sekarang berubah. 2 dikalikan dengan 3, maka jumlahnya ada 6. Nah, maka kita kalikan yang ini, tambahkan angka 3 ya. Nah, angka 3 ini, maka 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Maka jumlah N dengan H yang sebelah kiri dengan sebelah kanan itu sudah setara. Nah, sekarang untuk cara yang kedua, jadi tergantung ke dalam soalnya. Kalau soalnya agak panjang, mungkin agak sulit menggunakan cara yang pertama ya. Di sini ada C3H8 direaksikan dengan oksigen akan menjadi CO2 ditambah H2O ya. Nah, caranya catatan untuk atom yang muncul lebih dari 1 kali. Di sini yang mana coba? Atom yang muncul lebih 1 kali itu adalah atom oksigen ya. Nah, oksigen ini 1 kali. Nah, yang ini lebih dari 1 nih di ruas kanannya. Disetarakan pada tahap akhir. Jadi nanti oksigen yang ini disetarakannya pada tahap akhir. Nah, karena muncul 2 kali. Kenapa harus disetarakan pada tahap akhir? Karena nanti ketika kita tambahkan koefisien, jumlah oksigennya akan terus berubah. Nah, kita lihat untuk C3H8 direaksikan dengan oksigen di sini menyetarakan unsur C ya. C yang kiri kita lihat C-nya ada 3, C yang kanan jumlahnya ada 1. Maka kita tambahkan angka 3 dalam koefisiennya untuk unsur C. Maka cara yang kedua, kita lihat unsur H. H yang sebelah kiri jumlahnya ada 8, H yang sebelah kanan jumlahnya asalnya 2 ya. Untuk menyamakan persepsi atau menyamakan atom di sini, nah maka H yang sebelah kanan harus dikalikan 4. Nah, maka jumlahnya sama, jumlahnya akan 4. Dan yang terakhir kita akan menyetarakan unsur O. Unsur O sebelah kiri itu asalnya 2 ya. Nah, sebelah kanan kalian lihat, karena ada di 2 senyawa, di sini 3 kali 2 jumlahnya adalah 6, 4 dikali 1, nah yang ini jumlahnya adalah 4, maka 6 ditambah 4 jumlahnya akan jadi 10. Nah, oksigen yang sebelah kiri maka harus dikalikan dengan angka 5 untuk menyamakan jumlah oksigen yang sebelah kanan. Itu untuk cara yang kedua. Nah, sekarang cara penyetaraan persamaan reaksi cara yang ketiga. Yang pertama ada jalur atom H ya. Jadi nanti yang kalian lihat adalah atom H-nya. Nah, contoh persamaan reaksinya seperti ini. Karbon dioksida direaksikan dengan amonia, menghasilkan metana dan dinitrogen trioksida. Nah, caranya sebagai berikut. Ya, agak rumit ya, tapi ini mudah. Nah, kita buat patokan dulu satu atom. Contohnya di sini C. Nah, kita tuliskan atau bubuhkan angka 1 karena koefisiennya masing-masing 1. Di sini 1C, di sini 1C. Nah, maka kita dapat seperti itu. Nah, kemudian karena jalur penyetaraannya berdasarkan atom H, maka kita lihat atom H-nya. Atom H yang sebelah kiri jumlahnya 3. Ya, atom H yang sebelah kanan jumlahnya 4. Nah, untuk menyamakan jumlah atom H, kalian tidak bisa kali 2, tidak bisa kali 2, tidak bisa kali 3. Maka kalian harus kali silang. Ya, kali silangnya itu dalam bentuk seperti ini. H yang kiri 3, berarti dia harus dikalikan 4. Kita tuliskan 4/3, supaya nanti yang 4 ini bisa dikali 3. Nah, karena H4 yang ini nantinya harus dikali 3. Nah, sedangkan di sini koefisiennya ada 1. Nah, kita pakai cara yang ini. Nah,
semua atom dikalikan 3 yang mempunyai koefisien. Contohnya, di sini 1, berarti harus dikali 3, hasilnya adalah 3. Di sini 4/3. 4/3 dikali 3 hasilnya adalah 4. Nah, kemudian di sini satu lagi, 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Maka jumlah atom H sudah sama. Di sini jangan dulu lihat atom yang lain, tetapi lihat saja dulu atom H. Jumlah atom H sebelah kiri 4 kali 3 itu adalah 12. Kemudian yang sebelah kanan 3 kali 4 juga 12. Nah, tinggal ada satu senyawa lagi. Yang ini yang belum sama jumlahnya atau belum ada koefisiennya. N yang kiri jumlahnya 2. N yang kanan jumlahnya 4. Maka kalian harus membubuhkan angka 2 di depan senyawa di nitrogen trioksida. Ini. Nah, setelah seperti ini sudah lengkap koefisiennya, kalian cek yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Sebelah kiri C-nya ada 3, sebelah kanan C-nya juga ada 3. Kemudian untuk O yang kiri jumlahnya ada 6 ya. Untuk O yang kanan jumlahnya juga ada 6. 2 dikali 3. N yang kiri jumlahnya ada 4, N yang kanan jumlahnya ada 4. Nah, H yang kiri juga 12, H yang kanan juga 12. Jadi, ini reaksinya sudah setara. Yaitu cara yang keempat. Sama seperti cara yang ketiga, hanya bedanya jalur penyetaraannya berdasarkan atom O. Nah, di sini ada CO2, NH3. Sama ya, persamaannya sama seperti tadi. Cuman kita beda caranya aja. Caranya yang pertama di sini, nah sama. Kita kasih tadi 1 yang jadi patokannya atom C. Nah, kemudian bedanya di sini nih. Oksigen yang sebelah kiri jumlahnya 2, sedangkan oksigen yang sebelah kanan jumlahnya 3. Maka kalau kali silang berarti yang 3 dikali 2, di sini yang 2 dikali 3. Nah, makanya di sini ditulis 2/3 supaya nanti 2 ini dikalikan 3. Nah, sekarang kita kalikan 3 ya. Bu, kenapa harus dikali 3? Kenapa nggak dikali 4? Kan ini per 3. Nanti 3-3-nya habis, maka hasilnya akan jadi 2. Jadi 3 dikali 1 itu jumlahnya 3, kemudian 3 dikali 1 jumlahnya 3, dan 3 dikali 2/3 hasilnya adalah 2. Nah, sudah ketemu, kita cek oksigennya. Oksigen yang sebelah kiri jumlahnya 3 kali 2 sama dengan 3. Oksigen yang sebelah kanan 2 dikali 3 jumlahnya 3 juga sama. Maka hasilnya berarti sudah setara untuk oksigen. Tinggal sisanya yang belum ada koefisien adalah NH3 ini. Nah, kalau yang NH3 ini, jumlah N yang kirinya 1, sedangkan N yang kanannya jumlahnya ada berapa? Ada 4. Maka jumlahnya harus disetarakan. Nah, maka kita bubuhkan angka 4 dalam koefisien NH. Nah, beres untuk penyerahan reaksi. Silahkan coba latihan soal berikut nomor 1 sampai nomor 5. Nah, Bu pakai persamaan yang mana boleh, pakai yang mana saja, yang penting, yang paling mudah menurut kalian ya. Nah, biasanya pakai cara 3 yang 4 itu kalau sudah mentok agak sulit ke sana kemari, baru pakai cara 3 dan cara 4. Kalau masih mudah pakai cara 1 atau cara 2 saja. Untuk pertemuan hari ini kita selesai. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.